Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sudah saya katakan jangan mengganggu keluarga saya, ucap Aska dingin. Pada siapa lagi kalau bukan Putri? Aku cuma pengen silaturahmi bang. Elak Putri dengan suara lantang tanpa takut. Sorot mata Aska semakin tajam saja, ditambah melihat tingkah manusia di hadapannya itu. Saya tahu semuanya, jangan salah melangkah sebelum kamu menyesal. Setelah mengucapkan kalimat penuh ancaman itu, Aska berdiri bersama para bodyguard meninggalkan restoran. Putri hanya diam menatap kepergian Aska, dengan pandangan kosong. Di dalam mobil ponsel Aska berdering, jarinya menekan tombol hijau untuk mengangkat panggilan tersebut. Iya Alara, kenapa? Tanya Aska. Mas di mana? Ingin kembali ke kantor. Dari mana tadi? Bertemu seseorang, nanti saya ceritakan. Setelah beberapa menit berbincang sambungan telepon itu terputus. Langsung pulang saja Pak, pinta Aska pada sang supir. Ia harus segera pulang sebelum istrinya semakin salah paham. Aska menebak kalau Alara sudah tahu tentang pertemuannya dengan istri almarhum temannya itu. Pak Diman hanya mengangguk, mengiyakan perintah tuannya dengan cepat. Zidni sedang misuh-misuh sendiri dari tadi. Sebelum ia menelpon Aska, Zidni dikirimi foto suaminya yang sedang menemui Putri. Tak sengaja Akila memang sedang makan di sana juga. Sebagai sahabat yang baik hati dan tidak sombong, tentu saja Akila memotret lalu melaporkannya pada Zidni. Mas pulang jam berapa ya? Gumam Zidni dengan mata terus memandangi jam di dinding. Bahunya merosot ke bawah, saat mengira Aska akan kembali ke kantor dan pulang saat sore nanti. Ia sudah tidak sabar menunggu penjelasan suaminya. Bunda mau disuapin boleh? Tanya Iva membuat Zidni menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka. Boleh sayang, ayo ke depan. Ajak Zidni pada putrinya agar tidak makan di kamar. Sesampainya di ruang TV, Zidni menyuapi Iva dengan tangan. Memasukkan nasi dan lauk ke dalam mulut mungil gadis itu. Saat sedang menyuap, Azam yang duduk di samping Iva tiba-tiba ikut membuka mulut lebar. Azam mau? Tanya Zidni yang dibalas anggukan semangat oleh putranya. Dengan cepat Zidni mengambil alih piring Azam, jadilah ibu muda itu menyuapi dengan 2 piring di hadapannya. Ia sama sekali tidak merasa direpotkan, ini yang Zidni harapkan dari dulu. Anak-anak yang mudah diatur dan sayang pada dirinya. Jangan ditanya bagaimana rasanya saat Azam selalu tak acuh padanya dulu. Meskipun ibu sambung tetap saja ia sakit hati. Untung sekarang semua sudah berubah, Zidni merasa sangat senang. Assalamualaikum. Suara Aska membangunkan lamunan Zidni. Rupanya pria itu sudah kembali. Hanya berjarak sekitar 30 menit dari waktu mereka memutuskan telepon tadi. Waalaikumsalam. Balas ketiganya serempak. Selesai makan, temui Mas di kamar ya Alara. Pinta Aska pedea istrinya. Iya Mas. Balas Zidni. Papa mau mandi bun? Tanya Iva. Enggak lah, ini masih siang. Mungkin mau boboan, ngantuk. Iva manggut-manggut sebagai balasan. Besok ada pentas seni, Bunda mau datang? Tanya Azam hati-hati. Siapa tahu sang Bunda tak ingin. Belajar dari pengalaman yang lalu, ayahnya sangat malas ketika harus bertemu orang banyak. Jadi ketika ada acara sekolah kalau tidak mendesak pasti Aska akan menyuruh Mbak Yuni atau Bipira sebagai perwakilan. Oh ya jelas dong, anak Bunda tampil nggak nih?
balas Zidni dengan penuh semangat. Sebelum menyaut Azam menatap bundanya penuh binar. Akhirnya setelah sekian lama ada juga yang bisa menggantikan keantusiaan almarhumah ibunya dulu. Bagaimanapun Aska adalah laki-laki, pasti kasih sayang yang diberikan berbeda dengan bagaimana seorang ibu. Azam ada nyanyi sih bun. Cicit Azam pelan dengan telinga memerah. Anak itu sedang malu. Aish lucunya. Hebat banget, bunda baru tahu Azam bakat bernyanyi loh. Ditunggu besok performance-nya, ujar Zidni sambil tersenyum lebar. Azam membalasnya dengan anggukan beberapa kali. Anak itu sepertinya sangat antusias dengan acara esok hari. Krit, suara pintu terbuka membuat Aska menoleh cepat. Terlihat istrinya berjalan mendekat, tapi bukan pada dirinya melainkan ke arah kamar mandi. Mau cuci muka dulu, ujar Zidni terkesan jutek. Selesai mencuci muka, Zidni tidak kembali memakai hijabnya yang sempat ia lepas. Keadaan mengandung membuatnya lebih sering merasakan gerah beberapa bulan ini. Rambut panjangnya tergerai rapi, karena ia sempat menyisir sebentar tadi di kamar mandi. Duduk di sini, pinta Aska saat melihat Zidni keluar dari kamar mandi. Zidni berjalan mendekat, kemudian duduk nyaman di samping suaminya. Jadi, tanya Zidni meminta penjelasan. Sebelum menjawab Aska menghembuskan nafasnya kasar. Membahas masalah seperti ini selalu menyita kesabaran dan membuat otak bekerja lebih keras karena menghadapi manusia-manusia super ngeyel seperti Putri contohnya. Mas tadi bertemu Putri, ujar Aska. Udah tahu, balas Zidni singkat. Tidak ada raut terkejut di wajah suaminya. Mungkin ia sudah mengira kalau Zidni tahu. Iya. Semoga kamu tidak berprasangka buruk dulu ya Alara. Ya makanya cepet kasih tahu kalian bahas apa aja. Ucap Zidni kesal. Dengan sabar Aska menjelaskan satu-satu alur bagaimana ia bisa semeja dengan si Putri. Emang nggak bisa izin aku dulu? Tanya Zidni datar. Kebiasaan Aska yang paling ia tidak suka adalah begini. Ingin menyelesaikan semuanya sendiri, yang berujung salah paham dan bertengkar. Teros aja begitu. Batin Zidni mengingat asal-muasal mereka setiap kali bertengkar. Sadar nggak sih, Mas udah punya istri. Tempat untuk berdiskusi, kita ini menikah Mas bukan cuma tinggal bareng dan buat anak. Tuh kan gue jadi kelepasan berkata kasar dan tidak ramah. Maaf ya Allah mulut Zidni emang lemas. Sesal Zidni dalam hati. Namun, penyesalan itu tidak menghambatnya untuk meneruskan acara mengomelnya. Masalah kamu ya masalah aku, begitupun sebaliknya. Aku harap ini terakhir kalinya kamu nganggap aku nggak ada. Terlihat pancaran kecewa dari manik indah istrinya. Maaf Alara, saya tidak ada maksud seperti itu. Aska tahu betapa sakit hatinya sang istri. Bahkan Alara sampai menyebut dirinya sebagai "aku", yang sangat jarang ia lakukan. Bukan berarti tidak pernah ia. Melihat penyesalan Aska hati Zidni sedikit goyah. Rasa marah yang tadinya menggebu, akhirnya sedikit mereda. Udahlah mas, Zidni lapar. Ujar Zidni yang memilih pergi meninggalkan Aska. Ia tidak mau acara marahnya selesai hanya karena tatapan menyedihkan suaminya. Enak aja, harus diberi pelajaran tuh si pak suami. Geram Zidni saat sudah memasuki area dapur. Tentunya ia sempat memakai kembali hijabnya saat keluar kamar. Karena di rumah ini ada beberapa pekerja laki-laki. Seperti sopir dan satpam. Zidni berniat menikmati puding yang dingin, sekaligus untuk mendinginkan hatinya yang sedang membara ini. Sepanjang sore hingga tidur, Zidni masih terus saja mendiami Aska. Sedangkan Aska hanya bisa pasrah setelah usahanya membujuk gagal berkali-kali.
Kandungan Zidni yang semakin membesar, membuatnya sering sakit pinggang. Setiap malam sebelum tidur pasti ia akan minta dielus oleh suaminya. Aska tipe penyayang, sangat. Jika berkaitan dengan Alara dan buah hati mereka termasuk kakak beradik Iva, Azam. Tidak semua yang nampak di luar itu benar adanya, seperti Aska ini. Walaupun di luarnya kaku, ia adalah seorang ayah dan suami yang baik. Terlepas dari kejadian yang lalu-lalu, Aska sudah berubah. Ia mau mengkomunikasikan segalanya dengan Zidni. Apapun itu, mungkin dia sadar bahwa kunci keberhasilan sebuah rumah tangga adalah komunikasi. Sebanyak apapun cinta yang dimiliki juga tidak akan cukup jika tidak adanya komunikasi. Seperti saat ini, Aska tengah meminta izin pada Alaranya terkait usaha baru yang ingin ia bangun. Tidak besar memang, tapi Aska ingin istrinya tahu. Mas mau buka cabang baru Alara, ucap Aska. For your information, Aska sekarang sudah tidak menggunakan saya kamu lagi. Karena Zidni yang meminta tentunya. Bagus tuh, uang jajan Zidni jadi bisa nambah deh hihi. Kikir Zidni dengan senang. Iya. Boleh, balas Aska tanpa pikir panjang. Astaga mas, bercanda doang. Sekarang fokus dibangun dulu aja, awal-awal juga belum balik modal kan. Kalau udah terkenal baru deh, kasih bagian Zidni. Ralat Zidni, jangan heran dengan sikap dermawan Aska satu ini. Karena pria itu percaya kebahagiaan istri adalah kunci kesuksesannya. Ia bukan apa-apa tanpa adanya doa dari Alara. Begitu pikirnya. Iya Alara suka-suka kamu aja, Mas ingin tanya. Apakah kamu ada ide buat cabang baru ini? Tanya Aska meminta pendapat istrinya. Ada masukan dikit paling sih Mas. Untuk keseluruhan hampir sama, cuman bisa ditambahkan menu lagi aja supaya lebih banyak varian. Kalau menu barunya berhasil dan laku, boleh tuh serempak semua cabang jual. Sekalian uji coba gitu. Terima kasih, nanti akan Mas pikirkan. Perlu kalian ketahui, sejak mereka berbincang Aska terus saja mengelus lembut perut istrinya. Zidni menikmatinya dengan tersenyum. Tidak ada yang lebih nyaman dari elusan suaminya. Tidur ya. Ini sudah malam, ujar Aska lalu mencium seluruh bagian wajah istrinya, tak terkecuali. Ish basah semua, jorok. Kesal Zidni, walaupun di dalam lubuk hatinya tersenyum senang. Tapi kamu suka, gumam Aska pelan saat mereka sudah merebahkan tubuhnya di ranjang. Tak lupa ia juga mengecup beberapa kali leher mulus Alara. Sok tahu, balas Zidni lirih. Aska hanya diam, namun mengeratkan pelukannya. Tenang bayi mereka masih aman. Bunda, celana dalam Iva yang gambar Elsa kok nggak ada? Teriak Iva dari dalam kamar. Zidni hanya bisa menggelengkan kepala frustasi. Iva ini sangat mirip dengan dirinya yang barbar dan ceplas-ceplos. Dengan tergesa ia pergi meninggalkan dapur. Biarlah dipegang Bipira dulu. Iva sayang, mulutnya jangan teriak-teriak celana dalam gitu dong. Nanti kalau Delon tetangga sebelah denger kamu nggak malu. Tanya Zidni. Maafin Iva ya bunda, tapi kepala Iva udah pusing banget berburu celana dalam Elsa dari pagi. Mata anak itu mulai berkaca-kaca. Memang kartun Frozen adalah favoritnya sekarang. Sampai-sampai segala barang hampir bertemakan Putri Es itu. Sini bunda bantu, jangan nangis dulu. Bujuk Zidni. Dengan telaten ia mencari di setiap sudut lemari. Siapa tahu celana mungil itu terselip di antara tumpukan baju. Lah kok nggak ada beneran. Mampus, bakalan ngamuk nih, ucap Zidni lirih.
Saat matanya memandang celana dalam bergambar Ana salah satu kartun Frozen juga ia mengambilnya. Iva pakai yang Ana dulu ya. Bujuk Sydney dengan lembut. Tapi ini hari Senin bunda, harusnya kan pakai yang Elsa. Rajuk Iva. Jangan heran, Iva memang seupset itu. Sudah mirip kan sekarang dengan Sydney. Bunda tanya, terakhir kamu pakai kapan? Jangan-jangan ketinggalan di rumah siapa gitu? Tanya Sydney dengan ragu, soalnya Iva jarang sekali mandi di sembarang tempat. Paling-paling di rumah nenek kakek atau oma opanya. Terakhir, Iva ingat, soraknya dengan keras. Di mana coba? Ujar Sydney dengan tangan yang mulai bergerak memasangkan celana dalam pada tubuh gembul putrinya. Di rumah Delon Iva main air, terus Mbak Yani datang bawa ganti baju. Mungkin ketinggalan di rumah Delon kali bun. Balas Iva. Oh gitu. Nanti bunda tanya ke Mbak Iya. Sekarang pakai seragamnya. Bunda mau panggil papa sama kakak dulu. Oke bunda, jangan lupa tanyain Mbak Yuni ya. Iya, teriak Sydney karena sudah berada di luar kamar. Pagi-pagi begini sudah ada drama, celana dalam saja. Selama menikah, Sydney belum pernah datang ke kafe Aska secara resmi. Resmi dalam artian berdampingan bersama sang suami dan putra-putrinya. Karena ia hanya pernah berkunjung sebagai Sydney si anak mahasiswa, atau kadang bersama Akila untuk belajar. Entah ada angin dari mana sore ini Aska membawanya ke kafe cabang terdekat dari rumah. Katanya Aska ingin jalan-jalan sore saja. Yuk berangkat, ujar Sydney mengajak anak-anaknya untuk bergegas. Mereka asik bercengkrama sepanjang perjalanan. Jarang-jarang Aska punya inisiatif seperti ini. Bukannya pelit atau bagaimana, tapi ya memang Aska begini. Malas dengan keramaian. Tumben mas, beneran nih nggak ada acara apa-apa? Tanya Sydney. Tidak ada, balas Aska, kemudian mengelus lembut perut buncit istrinya. Sydney hanya manggut-manggut saja. Ia ingin menikmati kebersamaan kali ini. Tanpa Sydney ketahui, Aska tentu memiliki niat lain. Ia tidak akan mau berada di keramaian dengan cuma-cuma pastinya. Selain untuk menghibur keluarga kecilnya, ia juga ingin semua pegawai mengenal baik istri bosnya. Meskipun saat acara pernikahan sudah diundang, tetap saja mereka belum pernah berinteraksi langsung dengan Alara. Mereka duduk memutar di sebuah meja bundar. Karena hari ini cerah, banyak sekali muda-mudi yang nongkrong. Tapi meja mereka sedikit berbeda, dan letaknya lumayan jauh dari keramaian seberang sana. Seru deh mas, jalan-jalan bareng gini. Ujar Sydney karena biasanya ia hanya bersama Akila. Melihat istrinya tersenyum lebar tentu saja membuat hati Aska berdebar. Dan ya, selalu begini. Besok-besok lagi, balas Aska santai, menutupi kebahagiaannya. Yes, Iva suka deh, teriak Iva kesenangan. Kakak juga, Azam ikut bersuara dengan senyuman tak kalah lebar. Mereka menikmati hidangan seafood yang ada di kafe Aska. Untuk tambahan lain bisa mereka pesan nanti. Yang jelas dessert tidak akan ketinggalan. Rasanya enak mas, ada chef khususnya. Tanya Sydney pada suaminya. Ada beberapa teman chef yang ikut kerja sama di kafe mas. Terang Aska. Hebat juga Aska, meskipun sasaran pembelinya adalah remaja dengan uang saku pas-pasan tetap saja kualitas harus menjadi nomor satu. Kafe Aska ini sungguh fleksibel. Ada menu dengan tipe murah meriah tapi ada juga yang mewah dengan harga berbeda tentunya. Bagaimana tidak ramai, karena semua kalangan bisa bersantai dan menikmati suasana kafe ini. Seusai makan, Aska mengajaknya dan anak-anak ke ruangan tempat ia biasanya berada. Halo,
suruh semua pekerja ke ruangan saya. Pinta Aska dalam teleponnya. Saat ini break waktu maghrib sehingga kafe ditutup sementara, karena Aska yang meminta khusus hari ini pastinya. Ada apa mas? Tidak ada, kamu duduk saja. Pasti pinggang kamu mulai pegalkan. Zidni membalasnya dengan anggukan. Selang beberapa menit seluruh pegawai sudah berkumpul dengan rapi di ruangan Aska. Totalnya mungkin ada lebih dari 15 orang termasuk tukang masak. Ini hanya satu cabang loh ya. Maaf mengganggu waktu kalian sebentar. Perkenalkan ini istri saya, panggil Ibu Zidni saja. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu ketika datang ke pernikahan saya. Saya ingin setiap datang ke sini atau cabang yang lain beliau bisa disambut dengan baik. Ujar Aska dengan wajah datar. Baik pak, jawab mereka serempak. Zidni menyikut perut Aska pelan. Apaan sih mas, malu tahu nggak usah gitu juga. Bisik Zidni pelan. Kamu istri mas, mereka harus menghormati kamu sama seperti mereka menghormati mas. Jelas Aska disertai senyuman. Beberapa pegawai perempuan bahkan sampai menahan nafas, melihat senyuman bosnya yang terkenal sangat dingin dan tak tersentuh. Ish so sweet banget, gumam Zidni yang masih bisa didengar Aska. Anak-anak sama sekali tak menghiraukan apa yang papahnya lakukan. Mereka asik memakan es krim dengan pandangan lurus menatap layar televisi di depannya. Para pegawai dibubarkan, setelah pengumuman singkat Aska diucapkan. Pulang, sudah malam, ujar Aska. Iya, bentar panggil anak-anak dulu ya. Hari yang menyenangkan, membuat hati ibu hamil itu berbunga-bunga. Meski HPL, hari perkiraan lahir kandungan Zidni masih 3 minggu lagi, para anggota keluarga dan sahabatnya mulai overprotektif. Mereka sering berkunjung hanya untuk melihat keadaan ibu hamil itu. Karena HPL bisa maju ataupun mundur tidak ada yang tahu. Seperti siang ini, Akila datang berkunjung ke kediaman Aska. Untuk apa lagi kalau bukan menemui temannya yang barbar itu. Zidni berdiri di ambang pintu dengan tatapan malasnya. Sumpah Akila, anak gue bosen banget lihat muka lo. Bayangkan saja, hampir setiap hari ada saja yang berkunjung. Entah itu orang tuanya, Akila, ataupun orang tua Aska. Tapi tetap saja Akila yang paling parah. Bahkan ia yang menangis kejar saat Zidni pernah mengalami mules parah. Akila mengira saat itu Zidni akan melahirkan. Dasar nggak tahu terima kasih, gue itu Outni yang baik hati. Balas Akila dengan cemberut. Serah deh. Zidni berlalu, meninggalkan sahabatnya di depan pintu. Kalau bukan sahabat udah gue bejek-bejek deh tuh ibu hamil. Usai dengan kekesalannya Akila melangkah masuk. Tak lupa ia juga menutup pintunya. Akila sungguh khawatir dengan Zidni. Ia tulus dalam melakukan semuanya. Apalagi setelah mendengar dari ibunya kalau melahirkan itu sulit, tak semudah yang dibayangkan. Akila jadi takut sendiri, membayangkan si petakilan Zidni mempertaruhkan nyawanya di rumah sakit nanti. Nih gue bawain seblak, tapi level 1. Lumayan buat ngobatin rasa rindu lo. Ujar Akila pada Zidni. Mata Zidni langsung berbinar. Kalau sampai Akila berani membawa makanan ini ke dalam rumah, pasti ia sudah mendapatkan izin dari Aska. Kau memang kawan terbaikku monyet. Balas Zidni dengan riang. Pluk, sebuah potongan keripik mengenai jidat mulus Zidni. Siapa lagi kalau bukan Akila pelakunya? Udah sana makan. Perintah Akila yang membuat Zidni berjalan menuju dapur. Cantik-cantik begini kok, gumam Akila sambil bercermin. Azam bergegas membereskan bukunya. Ia tak sabar ingin cepat-cepat pulang, bertemu dengan sang bunda. Selesai dengan beberesnya,
Azam berjalan menuju parkiran. "Ayo Pak, Iva sudah pulang." "Iya dan, Non Iva pulang lebih cepat." Azam mengangguk paham. Anak itu menatap pemandangan lewat jendela mobil. Tidak ada hamparan sawah luas, yang ada hanya beberapa pohon besar di trotoar. Mungkin ia bisa usul liburan keluarga ke desa pada papanya. Tetapi setelah adik kecilnya lahir, Azam sangat antusias dengan kehamilan bundanya. Ia diam bukan berarti tidak peduli. Karena memang seperti ini adanya, sifat sang papa yang menurun sangat dominan pada diri Azam. "Mampir toko kue depan Pak," pinta Azam pada supirnya. "Siap dan." Beberapa potong kue coklat mungkin bisa membuat bundanya senang, begitu pikir Azam. Jangan ditanya soal uang saku. Tentu saja ia masih mampu kalau hanya jajan-jajan ratusan ribu. Asalkan jangan barang mahal saja, ia kan masih anak SD yang benar saja. Azam memang jarang jajan di luar. Apalagi saat berangkat sekolah, bekal dari rumah sangat lengkap. Mulai dari menu utama yaitu karbohidrat, susu, buah, camilan asin, dan dessert. Tanpa jajan pun ia tidak akan kelaparan pastinya. Iva tengah menempelkan telinganya pada perut Zidni. Hampir setiap hari anak ini akan begitu. Katanya ia ketagihan merasakan tendangan dari bayi yang berada di perut bundanya. "Kok diem aja, apa harus sedikit ditabok ya bun?" ujar Iva dengan polosnya. "Heh, jangan dong," seru Akila refleks. "Jangan ya sayang, nanti pusing dedeknya di dalam." Bujuk Zidni lembut. "Anak lo bener-bener ya," bisik Akila pelan. "Gue rasa dia ketularan gue nggak sikil?" tanya Zidni. "Udah jelas, pakai nanya lagi." Kesal Akila yang dibalas cengiran oleh Zidni. Rewel-rewel begini hanya Akila yang selalu setia menjadi temannya. Sudah sejak SMP mereka kenal, namun baru dekat dan akrab saat SMA. Mungkin kalau Akila manusia normal pun tidak akan bertahan lama dengan Zidni. Alasan mereka awet ya karena sama-sama gila. "Bunda, dedeknya nendang," ujar Iva senang. "Ajak bicara aja, biasanya dia suka balas pakai tendangan. Orang sama papa juga gitu kok," terang Zidni. Iva mengangguk dengan penuh semangat. Bibir mungilnya mulai berceloteh ke sana kemari memberikan cerita pada calon adiknya. Zidni tersenyum lega, ternyata menjadi ibu tiri tidak seburuk yang ia bayangkan. "Noh, anak yang satu pulang," ucap Akila. "Ke depan yuk, bunda mau lihat kakak," ajak Zidni pada putrinya. Zidni berjalan bergandengan tangan dengan Iva, menyambut kepulangan kakaknya. "Kenapa bunda keluar?" tanya Azam terlihat khawatir. "Nggak apa-apa, kakak beli apa itu?" balas Zidni. Azam mengangkat kue coklat yang ia pegang, mengarahkannya pada Zidni. "Kue coklat kesukaan bunda," ujar Azam sambil menyerahkan kotak berisi kue itu pada Zidni. "Wow, yuk makan sama-sama. Ada Tante Akila juga di dalam." "Memang selalu begitu kan?" gumam Azam pelan. Ia sudah tak heran jika sahabat bundanya itu berada di sini. Rumah papanya seperti tempat wisata beberapa hari belakangan. Keempat orang itu menikmati kue di ruang TV dengan hikmat. Rasanya tidak diragukan lagi, karena memang sudah langganan beli di toko tersebut. "Kuliah lo aman kan? Kalau ada yang nggak bisa ke handle kabarin gue aja," ujar Akila. "Masih aman, setiap malam gue rajin ngerjain tugas. Lahir-lahir langsung pinter deh anak lo kayaknya." Diajak mikir terus. Bagus dong. Ponsel Zidni berbunyi nyaring, membuat perbincangan mereka terhenti. "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam, Mas, dalam perjalanan pulang ada yang mau dibeli?" tanya Aska di seberang sana. "Apa ya?"
bentar tanya anak-anak dulu. Zidni sedikit menjauhkan ponselnya. Ada yang mau titip sesuatu sama papa enggak? Tanya Zidni pada anak-anaknya. Bakso, balas Akila. Gue tanya anak gue ya, bukan lo. Kesal Zidni. Iya ya gitu aja ngegas. Iva mau bakso deh bun, kayak yang tante bilang. Iva bersuara dengan lantang. Mata Akila langsung berbinar. Denger tuh, kalian emang sehatikan sama Aunty? Tanya Akila dengan penuh semangat. Iva juga pengin soalnya. Azam samain aja. Oke fix, bakso ya. Zidni kembali mendekatkan ponselnya ke telinga. Mas, panggil Zidni. Iya Alara, Mas masih di sini. Mau bakso 5 ya dibungkus, sambalnya pisah aja. Baiklah, Mas matikan dulu. Oke. Ini salah satu keuntungan dekat-dekat dengan Zidni, pasti akan diberi makanan gratis. Senyum terus kalau udah dapet makanan. Ujar Zidni meledek sahabatnya. Ya gak apa-apa, suami lo juga tajir gak akan bangkrut cuma gara-gara beliin gue bakso 10.000 ya. Iya juga sih, balas Zidni. Dengan adanya Akila, Aska sebenarnya merasa sedikit tenang. Ada yang mengawasi tingkah istrinya, yang memang suka petakilan kesana kemari. Setidaknya sebelum ia pulang, Zidni tetap aman. Meskipun sudah dititipkan pada para pekerja, mereka tidak bisa setiap menit menemani Zidni. Karena pekerja juga punya tugas lain seperti memasak dan mencuci. Sedangkan Mbak Yani akan membantu Bipira beberes ketika anak-anak sudah bersama ibunya. 2 minggu berlalu sudah, pagi-pagi begini Zidni asik bergelum nyaman dalam pelukan suaminya. Seusai salat subuh tadi pasutri ini memilih untuk merebahkan tubuh kembali. Mas, cium sini juga. Pinta Zidni pada Aska yang tengah mengecupi wajahnya. Zidni menunjuk lekukan lehernya. Aska awalnya terkejut, namun mengingat akhir-akhir ini istrinya begitu agresif membuatnya kembali menormalkan mimik wajahnya. Karena bawaan hamil mungkin. Nakal banget sekarang bunda, dek. Ujar Aska sebelum mengecup gemas leher putih istrinya. Cuma cium doang mah bukan apa-apa. Gumam Zidni pelan yang membuat Aska geleng kepala. Semakin mendekati HPL Bumil 1 ini semakin sering juga sakit pinggang. Jangan lupakan kontraksi palsu yang diberikan calon bayi Zidni, sudah tak terhitung. Tak jarang hal itu membuat orang rumah panik. Jangan nakal-nakal dek, bunda kasihan. Ujar Aska sambil mengelus perut buncit istrinya. Sukanya ngeprank dia mas. Zidni bersuara membalas ucapan Aska. Sudah dapat dipastikan sifat usil itu menurun dari siapa? Tentu saja istri tercintanya. Kalau anaknya mirip Zidni yang anti diem gini nggak boleh protes ya mas. Ujar Zidni tiba-tiba. Tidak apa-apa, kamu ibunya wajar saja dia menuruni sifat kamu Alara. Yang terpenting adalah kalian selalu sehat. Balas Aska dengan penuh keyakinan. Sungguh ia tidak masalah. Lagi pula Zidni yang mengandungnya selama 9 bulan. Rumah akan ramai malahan. Ditambah Iva yang semakin hari semakin mirip dengan Zidni, lengkap sudah. Akila menatap sahabatnya dengan melotot. Zidni tengah memegang perutnya dengan wajah kesakitan. Akila yang baru sampai tentu saja terkejut dan bingung harus berbuat apa. Zidni lo gak lagi perangkan? Tanya Akila dengan panik. Tangannya membantu memapah Zidni untuk duduk di sofa. Pala lo, ini sakit banget. Balas Zidni yang sudah tak karuan. Istighfar bu, lagi hamil ngomong kasar mulu heh. Mata Akila sudah berkaca-kaca. Perempuan itu langsung memanggil Bipira dan Pak Diman dengan tergesa. Astagfirullah, maafin Zidni ya Allah. Tapi ini sakit banget hua.
Tangis Zidni keras. Cepetan ayo, ucap Akila pada pembantu dan sopir di rumah. Marinya, saya bantu, kita harus ke rumah sakit, ucap Bipira dengan cepat memapah nyonyanya. Mereka pergi bersama. Akila dengan sigap menghubungi Aska mengabarkan keadaan istrinya. Om, buruan ke rumah sakit tempat biasa. Zidni mau lahiran om, cepet pokoknya. Tut, tanpa pikir panjang Akila langsung mematikan sambungan teleponnya. Zidni anak Pak Abbas yang baik, dengerin gue nih. Tarik napas, buang, seru Akila pada Zidni. Zidni yang sudah kalut mengikuti saja ucapan sahabatnya. Menarik nafas panjang kemudian mengeluarkannya lewat mulut, dan terus berulang. Bagus, bentar lagi mau nyampe. Tahan ya. Mata Akila sudah memerah, hidungnya pun meler karena ingusnya mulai keluar. Ia menangis sesenggukan, melihat keadaan sahabatnya. Buruan napapa, ini udah mau brojol Hicks, teriak Akila disertai tangisan. Iya non. Setelah 5 menit perjalanan dengan kecepatan tinggi, akhirnya mereka sampai. Terlihat Aska juga baru keluar dari mobil miliknya. Pria itu melangkah dengan tergesa. Cepat tolong istri saya, teriak Aska yang membuat para perawat berlarian membawa tubuh Zidni yang ditempatkan di ranjang rumah sakit. Saat sudah sampai di ruang persalinan, salah satu suster memberikan himbauan. Silahkan salah satu anggota keluarga bisa ikut menemani, mohon maaf sekali tidak bisa beramai-ramai. Jelasnya. Aska masuk, dengan telapak tangan sedikit berkeringat. Walau bukan pengalaman pertama, ini tetaplah menegangkan. Terlihat Zidni yang berbaring dengan keringat bercucuran, sampai-sampai kerudungnya basah. Bisa bicara sebentar, tanya Aska pada dokter perempuan yang bertugas. Bisa Pak, mari. Tolong semua perawat dan dokter yang menangani perempuan, biaya administrasi akan saya urus secepatnya, ujar Aska. Ini juga termasuk keinginan Zidni. Baik Pak. Proses persalinan belum juga berlangsung karena pembukaan Zidni belum lengkap. Atur nafas terus ya Bu, sampai pembukaannya lengkap. Salah satu perawat bersuara. Zidni hanya mengangguk dengan tangan menggenggam erat tangan suaminya. Mules Mas. Iya alarm Mas tahu, saya di sini bersama kamu. Kok saya lagi sih? Mas jangan bikin kesel ya, huhu. Kesal Zidni masih sambil mengatur nafas. Oh ya kerudung Zidni sudah dilepas, karena memang semua perawat dan dokternya perempuan. Maaf, balas Aska singkat, namun langsung mengecupi tangan Zidni yang berada di genggamannya. Beberapa menit berlalu, hingga tiba saatnya Zidni untuk mengejan. Baik Bu, selalu dengarkan dan ikuti instruksi kami ya. Peringat dokter perempuan itu. Sekarang mengejan Bu, sekuat tenaga. Perintah sang dokter. Zidni mengejan dengan sekuat yang ia bisa, wajahnya sudah memerah dan berkeringat. Setiap usai mengejan perempuan satu ini akan mengomel pada Aska. Ini gara-gara kamu Mas. Kamu cuma bisa buat, sama liatin doang. Sakit ini. Sambil mengomel tak lupa Zidni meremas tangan suaminya dengan keras. Bahkan tanpa ia sadari kukunya sedikit menggores pergelangan tangan Aska. Tapi aku cinta Hicks, ujar Zidni pada akhirnya. Mas cinta kamu juga. Maaf ya, balas Aska. Oek, oek. Tangisan bayi terdengar nyaring memenuhi ruangan. Alhamdulillah, ucap seluruh orang termasuk Aska dan Zidni. Zidni berhasil mas huhu. Tangis Zidni ikut pecah, kala ia melihat anaknya lahir dengan selamat. Iya sayang, terima kasih. Terima kasih banyak, sudah mau berjuang. Balas Aska dengan kecupan beruntun di seluruh wajah istrinya. Pria dewasa itu bahkan meneteskan air matanya,
ia sangat lega. Akhirnya sang istri dan anaknya selamat. Di luar ruangan Akila dan para pekerja mendesah lega. "Awas lo Cil, kalau nggak berbakti sama gue," ucap Akila spontan, setelah mendengar tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. "Pasti udah ada ikatan batinnya non, orang udah sering ditemenin sampai non juga yang nganterin pas mau lahiran," ujar Bipira. Akila mengangguk dengan yakin. "Sudah pasti, dan harus, wajib pokoknya. Untuk soal orang tua Zidni, mereka sudah Akila hubungi. Sedangkan orang tua Aska, Bipira yang menghubunginya karena memang Akila sedikit segan, masih kurang akrab." Aska tersenyum lebar, menatap wajah putranya yang berada dalam gendongan. Ya, dia laki-laki. Dengan wajah perpaduan seimbang antara Aska dan Zidni. Seusai mengazani, Aska membiarkan putranya diberikan ASI pertama. Setelah kenyang barulah bapak tiga anak itu membopong putranya. Ia harus gerak cepat, sebelum nenek kakeknya datang dan berebut ingin menggendong. Senyum terus, istrinya dilupain. Ledek Zidni. Sebenarnya Aska sama sekali tak mengabaikannya. Mana bisa Aska mengabaikan Alara tercinta? "Jangan mengada-ada Alara, Mas, tidak begitu," balas Aska yang langsung menurunkan putra mereka di samping Zidni berbaring. Aska menatap keduanya dengan haru, kenapa bisa Tuhan sebaik ini menganugerahkan banyak kebahagiaan. "Assalamualaikum," ucap beberapa orang serempak. Sudah bisa dipastikan itu adalah rombongan anak-anak dan nenek kakeknya. "Adek Iva mana? Mana? Mau lihat dong," heboh Iva yang langsung berlari mendekati ranjang ibunya. Azam ikut berlari mendekat meskipun bibirnya diam tanpa kata. Mata keduanya berbinar, menatap bayi mungil di pangkuan bundanya. Bibir Iva menekuk gemas, "Ini tuyulnya lucu banget bunda," lirih Iva yang masih bisa didengar semua orang. Zidni rasanya ingin menepok jidat mendengar perkataan Iva. Masa adiknya sendiri dibilang tuyul? "Ini adik Iva, bukan tuyul," balas Azam dengan tegas. Sepertinya kakak satu ini tidak terima, adik barunya dikatai. "Maaf ya, soalnya gemes banget," ujar Iva dengan tangan bergerak ingin mencubit pipi adiknya. "Eits, jangan dulu sayang, dielus aja ya. Nanti nangis lo kalau dicubit," ucap Zidni menghentikan pergerakan tangan Iva. "Udah sini giliran Oma yang mau gendong," potong Maryam yang langsung membopong cucunya. Farida refleks mendekat, ikut menatap wajah cucunya. Ini mah Askanya dapet, Zidninya juga dapet. "Pinter banget kamu dek, nggak bikin orang tua ribut," ucap Farida yang kemudian mengecup gemas pipi gembul bayi di depannya. "Giliran neneknya dong San, sini," tambah Farida. "Nggak ada, ini baru juga omanya gendong," tolak Maryam. Abbas dan Surya hanya bisa menonton dari pojok ruangan kelakuan istri mereka. "Selamat ya dek, kamu berhasil," ucap Abbas kemudian mencium kening putrinya lama. Ia tak menyangka, Zidni putri kecilnya akan menikah dan bahkan sekarang sudah memiliki momongan. "Iya Abi, udah jangan sedih-sedih. Abang udah tahu belum Bi?" balas Zidni sambil memberikan senyuman teduh kepada ayahnya. "Udah, nanti malam atau besok pasti datang. Lagi agak sibuk dia," ujar Abbas sambil mengelus surai putrinya. Semuanya mengucapkan selamat pada Zidni termasuk mertuanya juga. Melihat betapa antusiasnya mereka, mungkin malam ini Zidni tidak akan lembur sendirian. "Alara," panggil Aska sedikit pelan. Sengaja Zidni pura-pura tak mendengar, iseng saja. "Sayang," panggil Aska lagi. Mata Zidni sedikit membulat, bagaimana tidak. Aska memanggil, "Sayang," dengan suara nyaring yang bisa didengar semuanya.
Mas, rajuk Zidni yang malu, apalagi melihat Farida dan Maryam cekikikan di sofa seberang sana. Tidak apa-apa, namanya sudah Mas siapkan, mau lihat? Tawar Aska. Mau, balas Zidni antusias. Melihat deretan nama yang ada di ponsel sang suami, bibir Zidni tersenyum tanpa bisa dicegah. Di sana tertera lebih dari 3 nama, yang semuanya terdapat satu kata yang pernah Zidni usulkan dulu. Mas masih ingat ternyata, gumam Zidni. Ia akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk memilih. Istirahat, mumpung anak kita tidak rewel. Ucap Aska yang kemudian menaikkan selimut Zidni. Tak lupa mengecup kening dan bibirnya sekilas. Zidni akan tidur sebentar, mengistirahatkan tubuhnya. Bersambung.